Shalom semuanya. Mungkin lampu yang ini boleh dinyalain ya. Oke, sekali lagi kita masuk di series yang baru, judulnya adalah Jesus Effects. Sama-sama katakan Jesus Effects. Atau bahasa Indonesianya itu efek Yesus ya, efek yang ditimbulkan oleh Yesus. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum daftar di Percamp, bisa segera mendaftarkan diri. Hari ini pendaftaran akan ditutup. Jadi Koko minta yuk sama-sama, bukan hanya sekedar ikut program gereja ya. Koko berdoa kalian bisa nangkep the heart behind the camp, hati di balik camp ini sendiri. Ya, kalian tahu di Alkitab ada cerita tentang Menara Babel. Menara Babel ini di zaman itu dibangun oleh orang-orang yang punya satu bahasa. Jadi mereka karena satu bahasa, one language, mereka bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik, dan mereka bisa bangun sebuah menara. Tapi masalahnya adalah motivasi mereka pas bangun. Waktu mereka bangun menara itu, mereka punya tujuan, mereka pengen bangun menara yang tingginya sampai ke langit, supaya mereka mendapat nama, ya, supaya mereka dikenal. Jadi motivasinya salah. Tapi gara-gara mereka one language nih, mereka terkoneksi satu sama lain, mereka tuh punya power yang luar biasa. Mereka bisa mengerjakan hal yang mustahil jadi mungkin karena mereka unity. Nah, kita bisa belajar that there is power in unity. Amin. Nah, tapi karena motivasinya salah, Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga akhirnya Menara Babel ini nggak selesai dan seluruh orang yang terlibat dalam pembangunan itu tercerai-berai ke seluruh dunia. Ya. Tapi dari situ kita bisa belajar gini, kalau kamu punya same language dan kamu bisa berkomunikasi dengan baik dalam satu komunitas, kamu bisa lakukan hal yang besar influence-nya. Ya, mengerti, katakan amin. Nah, apa yang iblis coba lakukan adalah supaya kita nih tidak saling berkomunikasi satu sama lain. Supaya kita punya language yang beda-beda. Supaya kita punya nilai hidup yang beda-beda. Ya. Dan itu akan membuat kita tidak bisa bawa influence yang besar ke dunia ini. Nah, di camp ini kenapa ada youth dan ada young adult? Kenapa ada anak muda, anak youth dan anak dewasa muda? Kita join sama-sama karena kita mau samain language kita. Amin. Bukan soal bahasa ya. Bukan soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, enggak. Tapi nilai-nilai yang dipegang ini mau disamain. Nilai-nilai yang dipegang dari dari youth sampai ke yes. Dan saya percaya kalau kamu nangkep ini, terus kamu ikut ada di dalamnya, kamu punya same language, maka kita bisa lakukan hal yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya waktu kita bisa unity dari generasi youth dan generasi yes, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk generasi-generasi berikutnya. Dan aku nggak pengen kita semua jadi penonton. Ya, kalau penonton tuh jago komentar, bener gak? Jago banget, tapi disuruh main kagak bisa apa-apa. Dan kok nggak mau kita jadi penonton? Karena di mana-mana yang menang, yang dapat hadiah adalah pemain, bukan penonton. So jangan sekedar oh ya ada camp, nonton aja deh, lihat aja nanti gimana. Be there, amen. Join di situ. Walaupun mungkin kamu pembicaranya siapa? Paling Koet lagi. Emang iya sih, Koet lagi ya kan. Ci Angel Koet. Ya memang iya. Tapi ini bukan tentang kita. Amin. Yang Koko dan Ci Angel doakan dan kita semua panitia doakan adalah Tuhan hadir di camp ini. Karena ketemu Koet mah gak bawa perubahan, tapi ketemu Tuhan bawa perubahan. Amin. So, sekali lagi Koko mendorong gak cuma yang di youth usia 20 tahun ke atas, tapi juga di yes. Banyak di antara mereka juga gak mau ikut. Yang yes ya, maksudnya bukan yang yes, maksudnya yang usia dewasa muda. Banyak di antara mereka yang itulah adalah alasannya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, Koko nggak bisa paksa, Tuhan aja nggak pernah maksa, apalagi kita nggak boleh maksa. Tapi Koko berharap sebanyak mungkin orang yang nangkep hal ini, kita mau synchronize our language, samain nilai-nilai kita, supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Amin. Kalau dulu orang bangun Menara Babel untuk cari nama, kita mau bangun menaranya Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. So sekali lagi, hari ini terakhir, segera daftar. Nah, Jesus Effect, sebenarnya frase ini dari mana sih? Ada dari ayat
Acts 4 verse 13. Next. Nah, ini dia. Jadi ini adalah ayat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Konteksnya dulu sebelum baca teksnya. Konteksnya adalah waktu itu murid-murid Yesus ini sedang memberitakan Injil. Ya, Yesusnya udah nggak ada di dunia. Yesus sudah naik ke surga. Oke, karena dia mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari menampakkan dirinya, lalu dia naik ke surga. Terus 10 hari setelahnya dia mencurahkan Roh Kudus, supaya murid-murid ini punya otoritas, punya power to bring the gospel. Lah, mereka semangat nih, bring the gospel. Tapi saat mereka melakukan ini, banyak orang jadi percaya. Akhirnya pemerintah setempat dan para pemuka agama Yahudi pada saat itu tuh cemburu, jealous gitu ya. Karena akhirnya lebih banyak yang ikut jadi pengikut Yesus kalau begini. Akhirnya mereka nangkepin para pengikut Yesus yang memberitakan Injil. Di situ ada Petrus dan Yohanes. Akhirnya mereka diadili. Nah, pas mereka diadili, itu ada di ayat ini. The council member were astonished as they witnessed the bold courage of Peter and John. Jadi Petrus sama Yohanes dikasih kesempatan untuk ngomong. Kan lagi diadili. Waktu mereka ngomong, the council member, orang-orang yang hadir, pada kaget. Kok berani banget orang ini ya? Kok pinter banget ngomongnya, penuh dengan otoritas, tapi juga berhikmat. Especially, perhatikan ya, when they discovered that they were just ordinary men who had never had religious training. Apalagi yang ngomong ini bukan orang pinter, bukan orang yang udah lulus sekolah teologi tinggi gitu. Sekolah teologi, sekolah-sekolah atau training-training rohani. Tapi kok pada saat dia ngomongnya tuh berbobot, penuh otoritas dan berhikmat. Jadi mereka kaget. Tapi sambil mereka kaget, akhirnya mereka ketemu jawabannya. Nah, jawabannya ini penting banget. Then they began to understand the effect Jesus had on them simply by spending time with him. Nah, jadi the whole series tentang Jesus effect itu diambil dari sini. Ya, then they began to understand. Mereka langsung mikir gini, apa yang bikin mereka ini jadi berani banget, berhikmat banget? Oh, gua tahu deh. Gara-gara mereka ternyata menerima efek Yesus. Ini gara-gara Yesus nih. Gara-gara mereka sering bareng-bareng spend time sama Yesus. Mereka berubah. Padahal mereka just ordinary men, orang biasa. Tapi kok jadi extraordinary kayak gini? Kenapa? Karena mereka sering bersama dengan Yesus. Nah, berarti harusnya kita yang sering bersama dengan Yesus, harusnya ada efek Yesus dalam hidup kita. Amin. Harusnya kita bukan jadi orang Kristen biasa, persis kayak yang tadi Steny sampaikan waktu dia lagi doa saat dia mimpin pujian. Bukan jadi orang Kristen yang jago kandang aja gitu, di gereja aja, rohani ya. Tapi juga di luar, efek Yesus itu bisa dirasakan dalam hidup kita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efek Yesus ini? Apakah ini bicara tentang pengurapan atau bicara tentang hal-hal lain yang supranatural? Kok rasa iya, tapi bukan hanya itu. Next. Yang membawa perubahan dalam hidup murid-murid Yesus adalah karena belief and thoughts diubahkan oleh Tuhan. Bayangin ya, kalau kamu sama Koko nih spend time, hampir mungkin seminggu 3 kali, 4 kali kita ketemu ngobrol dari pagi sampai siang, dari sore sampai malam. Koko percaya nih, nilai-nilai yang Koko pegang dan Koko ajarin akan lama-lama kamu adopsi jadi nilai-nilai hidup kamu. Ya. Mungkin juga bisa jadi gayanya juga bisa ngikut. Gaya ngomongnya dan lain sebagainya, bercandaannya gitu ya. Jadi kayak bapak-bapak gitu. Ya bisa aja karena udah sering bareng. Ya. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Waktu murid-murid Yesus ini bersama-sama Tuhan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka tuh dengar langsung, bukan dari YouTube ya, mereka dengar langsung khotbah Yesus. Mereka tuh pasti ada di sekitaran, karena mereka yang bantuin Yesus pelayanan kemana-mana. Jadi mereka dengar, oh ini yang diajarin. Walaupun mereka nggak ngerti di momen itu, mereka tuh nganggut-nganggut aja gitu. Ya, dan mereka tuh dengerin terus 3,5 tahun. Mungkin Yesus juga pernah lah khotbah yang sama, pokoknya yakin pernah. Ya, pagi dia ngomong hal ini nih, seminggu depan dia ketemu crowd yang berbeda, dia ngomong lagi hal yang sama. Kalian pernah dengar gak khotbah yang sama? Pernah gak sih? Kalau dulu Pak Niko ya, Pak Niko tuh khotbahnya bisa sama terus tuh, tiap minggu. Sampai kita yang pelayanan, pasti ngomong ini, udah tahu gitu. Pastor Erwin juga gitu, kalau lagi doa pengerja,
ada hal sama yang diulang. Koko juga sama. Nah, Koko yakin juga Tuhan Yesus juga begitu. Dan akhirnya murid-murid catat, ya kan? Karena diulang, dicatat lah di kitab Matius, Markus, Lukas. Itu kitab sinoptik namanya, kitab gospel, terus ada kitab Yohanes. Nah, jadi semua pengajaran Yesus yang mereka dengar karena mereka sering bareng-bareng sama Tuhan, itu mempengaruhi what they believe and how they think. Dan ini yang bawa perubahan. Efek Yesus bukan cuma sekedar the presence of Jesus himself, but the way of thinking, the values, nilai-nilai, cara berpikir Yesus itu jadi nempel di hidup murid-murid. Dan perhatikan, sepowerful ini. Ini cognitive behavior theory. Ya, kalian bisa cari di Google, ada nih diagram ini. Jadi, perubahan hidup itu terjadi dimulai dari belief system kita. Apa yang kita percayai. Apa yang kamu pikirin akan mempengaruhi apa yang kamu rasakan. Ya, belief affects feeling. Oke, feeling affects action. Contoh singkatnya gini, kalau kamu percaya kamu itu jelek, gua jelek. Feelingmu apa? Feelingmu minder. Kan gua jelek, ya kan? Ketemu orang nggak berani lihat tatap matanya. Ketemu orang pasti cenderung menghindari conversation. Karena merasa aku tuh jelek. Siapalah yang mau ngobrol? Siapa kalau mau temenan sama aku? Nah, nggak ada. Itu beliefnya. Nah, feelingnya aku nih minder. Actionnya apa? Ya itu tadi, menghindari orang, menghindari conversation, gak mau ketemu banyak orang. Tapi kalau kamu tahu kamu berharga, kamu dicintai Tuhan, feelingmu tuh penuh sukacita, ada rasa confident. Actionnya kamu berani beraktivitas, mengambil tanggung jawab, ketemu orang, tatap matanya, gak merasa rendah diri gitu. Dan result hidupnya nanti akan berbeda. Jadi itu semua dimulai dari mana? Belief system, apa yang kamu pikirin selama ini. Nah, lewat sosial media, kita nih dihujani banyak informasi, banyak belief. Jadi hati-hati, karena seringkali kita terpapar sosial media lebih banyak daripada terpapar firman Tuhan. Bisa jadi, kita tuh bukan simply spending time with Jesus, tapi we simply spending time more with the social media. Dan kalau itu terjadi, nggak heran hidup kita nggak ada bedanya sama dunia, bener ya? Karena kan dunia juga lihat sosial media. Saya juga baca Alkitab, tapi saya spend time more in social media yang akhirnya membuat semua yang di-post di situ, ditulis di situ, yang muncul dan melintas di story dan lain sebagainya, itu jadi kepercayaan kalian. Wah, ini bener nih. Padahal dasarnya belum tentu firman Tuhan loh. Ada hal-hal yang Yesus nggak pernah bilang, tapi kelihatannya bagus nih, kayaknya rohani. Padahal Tuhan nggak pernah bilang follow your heart. Mana pernah Tuhan bilang follow your heart? Yang Tuhan bilang tuh guard your heart. Bukan ikutin hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi kan kadang-kadang, wih bagus gue repost. Padahal enggak, Tuhan gak pernah ngomong gitu. Terus kamu gak sadar, kamu jadiin itu follow your heart. Aduh, kayaknya gue mau lakukan hal ini aja deh, walaupun berdosa, gak apa-apa deh. Follow your heart kan, hati gue rasanya pengen banget soalnya. Ya dilakuin, pas feelingnya apa? Ya gak apa-apa, ngerasa kayak gak bersalah gitu. Actionnya ya dijalanin dan resultnya adalah menerima konsekuensinya. Jadi lihat ya, sepowerful itu. So, diselipin ya, hati-hati sama apa yang kamu nonton, apa yang kamu lihat di sosial media. Bukan berarti isinya harus rohani semua juga. Cuman maksud aku adalah, please make sure that you spend your time with God. Amin. More than you spend your time with social media. Karena resultnya akan terlihat. Nah, dan persis ternyata kitab Roma mencatat hal itu. Next. Firman Tuhan bilang begini, changing the way you think. Perhatikan, kita baca sama-sama bahasa Inggrisnya Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen. Dibilang di sini, jangan copy atau jangan ambil nilai-nilai dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia. Tapi biarkan Tuhan mengubah hidupmu menjadi a new person. Amin. Orang yang berbeda. Gimana caranya Tuhan? Nah, dikasih tahu juga di ayat ini. By changing the way you think. Dengan mengubah cara berpikir kamu. Kepercayaan kamu selama ini. Nah, waktu kamu udah berubah cara berpikirnya, kamunya jadi a new person. You will be transformed to become a new person. Dan waktu kamu udah jadi pribadi yang baru, a new person, you will learn to know God's will.
Siapa di sini yang suka nanya, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku? Nah, kalau kamu bertanya tentang hal itu, hal yang bisa kita mulai lakukan adalah change the way you think. Bukan dengan kebiasaan dan nilai dunia, tapi dengan firman Tuhan. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang kita akan lihat, emang apa sih yang dikhotbahin Yesus pas lagi bareng sama murid-muridnya? Yang akhirnya mengubah cara berpikir murid-muridnya. Nah, ada satu khotbah yang dikasih judul khotbah di bukit, ya. Kalau di Matius 5 tuh judulnya khotbah di bukit, Sermon on the Mount. Dan kok ngebayangin ya, di zaman itu kita kasih konteks dulu. Ingat ya, konteks sebelum teks. Teks itu firman Tuhan, tapi kita harus ngerti konteksnya. Nah, konteksnya adalah bangsa Israel ini under civilization of Romance, ya, di bawah penjajahan Romawi. Jadi orang-orang Israel yang ada di masa Yesus hidup ini bukan orang-orang yang dalam keadaan baik. Mereka tuh kebanyakan miskin, poor because they are lost their land. Karena tanah mereka dijajah kan, mereka nggak punya tanah untuk mereka tuh bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Akhirnya mereka jadi miskin. Selain miskin, mereka juga kismin, sama aja ya. Miskin kenapa? Karena heavy tax, ya, karena dikasih pajak yang besar banget sama Romawi. Karena Romawi lagi jajah. Dan itu membuat mereka sakit-sakitan. Bayangin ya, hidup biaya untuk makan aja mungkin kurang. Jadi nggak sedikit dari mereka tuh yang sakit. Mereka banyak punya penyakit. Makanya kalau kalian lihat Yesus, lihat ya, pas lagi di Galilea, ketemu banyak orang sakit kan. Sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Kurang gizi kali ya. Banyak yang sakit. Karena memang keadaan mereka lagi miskin-miskinnya, lagi dijajah. Ya, yang kaya cuman orang-orang tertentu aja. Pemerintah Romawi, terus orang yang bekerja sama pemerintah Romawi, seperti pemungut cukai misalkan. Terus apa yang terjadi? Mereka powerless and hopeless. Kalau mereka misalkan pengen ngajuin sesuatu ke persidangan, mereka nggak punya duit, mereka nggak akan dianggap. Powerless, mereka hopeless, mereka orang-orang yang lemah dan bukan siapa-siapa. Bahkan disebut juga mereka tuh ragtag group. Aku juga cari apa sih artinya ragtag group. Ragtag itu artinya disreputable and undesirable. Ya, udah nggak punya reputasi, nggak dikenal orang, tidak diinginkan. Nah, bayangin waktu Yesus datang nih di Matius 5 ini, audiensnya, jemaatnya itu yang kayak gitu. Kalian mesti ngerti dulu kenapa nanti sebelum kita baca teksnya, supaya kalian ngerti perasaan orang-orang yang ada di sana pada saat itu. Ngerti ya? Yesus khotbah, tapi di hadapannya itu bukan orang kaya. Orang-orang yang tertindas, hopeless, poor, sick, ya, undesirable, gak diinginkan, gak dikenal. Orang-orang yang benar-benar social outsider, social outcast, orang-orang yang kaum-kaum yang gak dianggap lah gitu. Mereka semua ngumpul, terus Yesus khotbah. Apa yang Yesus bilang? Nah, Koko buka dari Matius 5, sebelum di next, gak usah di next dulu, Koko bacain bahasa Indonesianya dulu ya. Lihat ya, coba bayangin kalian orang-orang yang audiensnya tadi, terus kalian dengar ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ini lihat, kata-kata yang pertama muncul, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, kalian bayangin, kalian jadi orang-orang yang sick, poor, hopeless, powerless, duduk. Pasti mukanya juga muka-muka lemes lah gitu ya. Tapi bukan ngantuk, ya kan, muka-muka lemes. Terus Tuhan bilang gini, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamulah yang akan
memiliki kerajaan surga. Nah, dulu Koko pikir ini disebutkan beatitudes ya, beatitudes. Jadi diharapkan ini adalah attitudes dari pengikut-pengikut Kristus. Terus Koko dulu berpikir, oh kurang lebih ada 8 sampai 9. Oh berarti ada 8 kualitas yang harus kita miliki untuk menjadi attitude dalam hidup kita. Ternyata ya, hal ini salah. Koko pikir ini list. Ternyata ini bukan list. Ini journey. Amin. Bukan list, tapi journey. Berarti ada step pertama, terus step kedua, step ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke-8. Jadi Koko pengen, nanti itu gak usah mikirin gini, ini poin nomor 1, poin nomor 2, gak usah. Coba kalian ikuti journey-nya bareng-bareng. Amin. Jadi ini kondisi demi kondisi yang akan dialami oleh pengikut Kristus. Dan itu dimulai dengan yang pertama. Next lagi. Oke, baca bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Kalau di bahasa Indonesia masa kini disebutnya ini ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia disebut berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Apa sih maksudnya miskin di hadapan Allah? Memang kita udah miskin gitu ya. Kan mereka emang miskin nih. Terus dimiskin-miskinin lagi. Ya memang kita udah miskin, tapi Tuhan bilang gini, berbahagialah kamu kalau kamu tuh miskin di hadapan Allah. Maksudnya gini. Nah, coba lihat kalimat bahasa Inggrisnya. You are blessed when you are at the end of your rope. Kamu diberkati kalau kamu ada di ujung tali tambangmu. Jadi kamu bayangin nih sekarang ya, kamu lagi di pinggir jurang, cuman ada 1 tali tambang, terus kamu udah pegang di bagian ujungnya. Nah, di posisi kayak gitu, berbahagialah. Lah gimana caranya, ya kan? Ini udah mau jatuh. Tapi kalau kamu di momen itu punya Tuhan sebagai satu-satunya titik atau tempat kamu bergantung, itu dia. Kamu orang yang paling berbahagia. With less of you, there is more of God. Amin. Waktu kamunya berkurang, justru disitulah Tuhannya akan dinyatakan. Nah, jadi ini ternyata Tuhan tuh lagi bilang gini, kita semua ini perlu sadar kalau kita ini miskin di hadapan Allah. Terserah deh, kalau kamu di sini ada yang kaya banget, kamu harus sadar kalau kamu itu miskin di hadapan Allah. Kamu berdosa, kamu tahu nggak sih kalau upah dosa adalah maut? Ya, upah dosa adalah maut. Dan orang yang berdosa udah pasti kena hukuman. Dan kamu nggak akan bisa bayar dosa kamu, miskin kamu. Ngerti nggak ya? Karena semua perbuatan baik kamu tetap jadi sia-sia. Nggak mungkin bisa bayar dosamu. Kamu sadar ya? Kalau kamu nggak sadar, kamu nggak akan merasa perlu Tuhan. Jadi Yesus tuh lagi bilang sama semua audiens yang ada di hadapan dia pada saat itu. You can do nothing to be saved. Kamu nggak bisa lakukan apapun untuk diselamatkan. Kamu have nothing to be saved ya. You have nothing to be saved. Dan itu sebenarnya berlaku juga bukan buat audiensnya Yesus pada saat itu, tapi juga berlaku buat kita semua di sini. Nah, cuma masalahnya adalah gini nih. Kadang kita nggak sadar. Kita merasa kita punya sesuatu. Kita merasa kita baik-baik saja. Tapi sebenarnya kondisi kita tuh parah. Kita nggak baik-baik saja. We are sinful person. Kita ini orang-orang yang berdosa. Nah, Koko yakin gini. Perhatikan ya, hanya orang yang menyadari bahwa dirinya itu miskin di hadapan Allah, barulah mereka akan bergantung sama Tuhan. Nah, waktu mereka nggak sadar, mereka nggak merasa perlu Tuhan. Jujur nih, banyak orang yang seperti itu. Mereka nggak merasa perlu Tuhan. Tapi pas masalah datang, cari Tuhan. Jadi kadang-kadang, waktu masalah datang, Tuhan izinin nih, supaya kamu berada at the end of your rope. Biarin deh. Karena kalau nggak gitu, kamu nggak ingat Tuhan. Tapi kalau kamu ada di posisi kayak gitu, nggak selalu jelek kok. Justru di momen seperti itu, kamu cuma bisa bergantung sama Tuhan. There you are, that you are blessed. Amin. Kamu tuh diberkati. Kamu diberkati. Jadi, aku mau tanya nih, kalau sepanjang tahun kemarin atau mungkin hari-hari ini deh, ada nggak sih di antara kita yang lagi dimiskinkan sama Tuhan? Dimiskinin nih, kita ngandelin orang tua, tiba-tiba orang tua kita kenapa? Kita ngandelin gelar kita,
tapi ternyata gelarnya nggak laku, gitu ya. Kita andelin teman-teman kita ninggalin kita. Wah, kenapa ya Tuhan? Masalah datang bertubi-tubi. Because when you are at the end of your rope, you are blessed. When there is less of you, there is more of God. Amin. Jadi jangan selalu marah sama Tuhan. Justru momen-momen itu momen yang membuat kita sadar kalau kita ini miskin. We are poor in the spirit dan kita perlu Tuhan. Nah, hanya orang yang miskin, ingat ya, sadar kalau dia gak punya apa-apa kecuali Tuhan. Nah, dari sini kamu akan berangkat ke step yang berikutnya, next. Mourn over sin. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Bahasa Indonesianya kayak gini. Berbahagialah orang yang berduka cita. Gimana coba? Ya kan? Orang lagi duka cita, jelas-jelas lagi duka cita. Bahagia, gimana sih? Ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Maksudnya gimana nih? Nah, ternyata waktu kamu lihat bahasa Inggris Amplified Bible dibilang seperti ini. Blessed are those who mourn over their sins and repent. Berbahagialah mereka atau diberkatilah orang-orang yang berduka cita gara-gara dosanya dan mau bertobat. Ya, jadi ada ternyata duka cita yang membawa pertobatan. Nah, kalau kamu ngalamin itu, kamu berbahagia. Kamu lagi diberkatinya tuh. Lihat ya, ini semua tuh upside down dengan yang nilai-nilai dunia ajarkan. Benar gak? Kita biasanya kan ya diberkati ya lagi seneng, gak lagi duka cita. Tapi enggak, Tuhan bilang gini, kalau kamu lagi berduka-dukanya nih, lagi stres banget, tapi bikin kamu tobat, nah itu namanya kamu lagi diberkati Tuhan. Nah, ini nih benar-benar mengubah the way of thinking dari murid-murid Yesus. Dan semua yang ada di situ tuh mostly lagi berduka cita, benar gak? Mereka miskin, udah gitu berduka cita, iya juga lagi. Terus Tuhan bilang ini, blessed are those who mourn over their sin and repent. They will be comforted when the burden of sin is lifted. Waktu beban dosa mereka diangkat. Nah, Koko ingat satu hal. Waktu ini kejadian, Papa Koko dulu tuh ngerokok. Papa Koko dulu ngerokok, terus ada kerusuhan tahun 98. Ya, waktu itu Koko juga masih di Jakarta, Koko masih kelas SD lah pokoknya. Nah, pas lagi kerusuhan kan semua toko-toko dijarah, toko-toko tuh ditutup, ada juga yang dijarah. Jadi pada saat itu tuh nggak ada tempat untuk beli rokok, tau nggak? Jadi Papa Koko nih dari yang perokok jadi berhenti merokok karena lagi kerusuhan dan nggak ada yang jual rokok. Ya, pada saat itu dia juga kesel ya, tapi mau gimana lagi kan? Emang mau beli di mana gitu, orang semua pada tutup, kalaupun ada harganya mahal banget karena lagi kerusuhan. Nah, Koko jadi ingat momen itu. Memang duka cita, tapi membawa pertobatan. Sama halnya gini, ada nggak di sini yang lagi putus sama pacarnya? Memang duka cita, tapi kamu tobat kan? Kamu lagi diberkati Tuhan. Memang duka cita, putus, tapi kamu balik ke Tuhan kan? Kamu lagi diberkati Tuhan. Amin. Mungkin di sini juga ada nih yang Tuhan ya lagi tegur. Jangan bersedih hati, itu bukan tanda Tuhan jahat. Justru itu tanda Tuhan sayang. Nah, seperti apa yang ditulis di Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Coba perhatikan, ini ayatnya nggak ada di depan. Koko akan bacain. Koko sendiri pernah jatuh dalam dosa. Terus Koko waktu itu ingat banget, pas momen Koko jatuh dalam dosa, Koko baca ayat ini. Dan pas lagi baca ayat ini, Koko tuh ngerasa Tuhan lagi bicara dan Koko nangis. Nah, ayatnya bilang begini, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kalau lagi dididik Tuhan, jangan anggap enteng. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Kalau lagi ada yang ditegur Tuhan nih, lagi duka cita nih, lagi ditegur Tuhan, jangan putus asa. Bukan berarti nggak ada harapan lagi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau dikasihi justru dihajar. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah sedang memperlakukan kamu seperti anak. Di mana sih terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bener gak? Kalau dia anak Koko nih, terus dia buat salah, Koko akan didik dia, hajar dia, ajar dia. Amin. Tapi kalau dia anak tetangga, ya bukan tanggung jawab saya dong. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini lagi berduka cita karena ditegur Tuhan, diajar atau dihajar sama Tuhan, berarti kamu dianggap anak. Berbahagialah.
Ya kan? Berbahagialah. Blessed are you. Kamu diberkati Tuhan loh. Dan ini nih poinnya, ayat 10 dan 11. Sebab mereka nih orang tua di dunia, mendidik kita dalam waktu pendek. Ya kan? Dari lahir sampai umur 20 lah kurang lebih. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi waktu kita ditegur, itu untuk kebaikan kita, supaya kita bisa hidup kudus. Ini Koko suka banget, perhatikan ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Jadi waktu dihajar Tuhan, mana ada yang happy? Makasih Tuhan ya, lagi dong gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Memang pada saat ganjaran itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tapi kan setelah kamu dihajar, kamu nangis, hancur, kamu ngerasa hidupmu udah selesai. Setelah itu, pas momen itu memang gak mendatangkan sukacita. Tapi setelah itu kamu lihat deh, ada damai sejahtera yang dihasilkan kepada pribadi yang sedang dilatih oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi gak semua duka, perhatikan ya, gak semua duka itu buruk, amin. Duka cita yang membawa pertobatan itu baik. Ingat, dari kondisi kamu harus sadar dulu kamu miskin, terus kamu bertobat dari dosa. Nah ini kondisi kita nih, kondisi kita semua lagi miskin, gak ada hal yang membuat kita layak di hadapan Tuhan, miskin banget. Terus kita perlu apa? Bertobat dari segala dosa kita. Dan biasanya itu terjadi dengan Tuhan memberikan ganjaran baru kita sadar. Duka cita ini membawa sukacita. Lalu yang berikutnya apa nih? Step berikutnya kalau kamu habis dihajar sama Tuhan, lagi berduka karena dosa. Step berikutnya adalah lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ini juga berkebalikan, bener gak? Setahu Koko ya, orang yang memiliki bumi itu bukan orang-orang lemah lembut, ya kan? Justru orang-orang yang wah galak gitu, yang powerful, ya kan? Yang otoriter gitu. Dia tuh yang punya kendali atas banyak hal. Loh, kok Tuhan bilang begini sih? Yang lemah lembut yang akan memiliki bumi. Nah, perhatikan, kata lemah lembut di sini bukan berarti lemah. Kata lemah lembut di sini diambil dari kata aslinya, yaitu praus, P-R-A-U-S. Dan itu sama dengan kata yang digunakan oleh orang yang memasangkan kekang pada mulut kuda. Aku mau tanya nih, kuda itu powerless atau powerful? Powerful. Mobil aja diukur dari horsepower-nya dibilangnya ya. Horsepower-nya. Nah, tapi kuda ini bisa dikendalikan dengan kekang di mulutnya. Nah, jadi lemah lembut ini bukan berarti lemah. Meekness isn't weakness. Ya, lemah lembut itu artinya gini, power under control. Yuk sama-sama bilang, power under control. Jadi kekuatan tapi bisa dikendalikan. Kayak si kuda tadi, kekuatannya besar, tapi bisa dikendalikan dengan dipasangkan kekang di mulutnya. Nah sama, kita nih juga demikian. Kita nih justru ya, kalau ada di antara kita yang gak bisa ngontrol emosi, itu bukan kita tuh hebat, justru kita lemah. Justru orang yang kuat, atau bisa dibilang justru orang yang lemah lembut itulah yang kuat. Karena dia punya kontrol untuk powernya dia. Coba bayangin ya, kalau kamu suatu hari jadi bos di tempat kamu kerja, terus kamu orang yang gak lemah lembut, anak buahmu buat kesalahan sedikit nih, kamu pasti langsung sikat dia. Kamu omelin karena kamu ngerasa gue punya power dan gue berhak aja ngelakuin hal itu karena kamu salah. Tapi orang yang lemah lembut, dia tahu power under control. Dia bisa marah, tapi dia nggak selalu harus marah. Oh, tergantung ini kesalahannya dari mana nih. Dia nggak meledak-ledak. Orang yang lemah lembut tuh nggak meledak-ledak. Justru orang yang meledak-ledak, dengar ya, itu orang yang lemah. Karena dia nggak bisa kontrol. Justru orang yang lemah lembut, orang yang kuat. Nah, Yesus juga lemah lembut. Ingat ya, dia punya power nggak untuk turun dari kayu salib, sikat semua orang Romawi ini? Bisa nggak? Bisa banget, turun dari surga lah tuh malaikat-malaikatnya.
dihembusin juga kelar. Dia punya power, tapi under control. Dia tahu kalau aku lakukan kayak gitu, rencana keselamatan untuk semua orang akan gagal. Jadi dia keep the power under control. Dia memilih untuk taat bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi orang yang lemah lembut, sekali lagi bukan orang yang lemah, justru orang yang kuat. Tapi orang yang lemah lembut ini, ciri-cirinya adalah dia tuh belajar untuk mentaati. Contoh gini, kalian punya hak untuk balas seseorang. Wah, ini gue balas nih, gue semprot habis nih, bisa, boleh lagi. Memang orangnya salah gitu. Tapi kalian kontrol power kalian itu. Kalian orang lemah lembut. Dan Tuhan bilang gini, kamu orang berbahagia. Karena kamu bisa control your power. Amin. Amin. Bayangin kalau Yesus nggak lemah lembut, terus dia marah sama prajurit Romawi, weh kurang ajar lu pada ya, terus dia turun dari kayu salib gitu ya, kita semua ini binasa, bener ya? Tapi karena dia lemah lembut, dia memilih taat, kita semua selamat. Jangan-jangan juga sama, waktu kamu memilih lemah lembut dan taat, nggak bales, nggak maki, ya kan, nggak ngomongin, dan lain sebagainya. Jangan-jangan ya, kamu juga membawa keselamatan buat orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Amin. Yesus tahu hal itu dan dia lakukan hal ini. Meekness through obedience. Perhatikan, bahkan Yesus pernah mengakui ini. Dia bilang begini, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan belajarlah padaku, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk ini enak dan bebanku pun ringan. Terus Koko pernah kasih ilustrasi di sini ya. Kuk itu bicara soal kayu yang dipasangin di dua pasang lembu. Biasa satunya lembunya lebih besar, satu lembunya lebih kecil. Alasannya adalah supaya lembu yang lebih junior ini belajar ngikutin lembu yang lebih senior. Jadi Tuhan ngasih kuk sama kita. Kalau kita lemah lembut, kita belajar untuk mengikuti kemana dia pergi. Amin. Kalau kita nggak lemah lembut, kita ngelawan terus. Dan Tuhan bilang gini, yang memiliki bumi, yang ikut taat sama aku. Dan coba balik lagi ya, ingat kondisi pertama poor, miskin, terus tobat. Tapi untuk bisa bertobat perlu apa? Kelemah lembutan, betul? Untuk mau taat. Nah, apa yang akan terjadi? Next. Step berikutnya, Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Nah, ini bagus banget. Semua kita cari yang namanya satisfaction. Semua kita di kerjaan, kalian gak akan puas dengan gaji yang kurang, ya. Dalam hubungan, dalam pelayanan, you name it lah, apapun itu, kita tuh cari satisfaction. Kita mau ngelakuin sesuatu yang bisa bikin kita tuh rasanya puas. Tapi ternyata di sini Tuhan bilang gini, Allah akan memuaskan orang-orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Di bahasa Inggrisnya, Allah akan memuaskan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih kebenaran itu sendiri? Nah, kebenaran di sini ini bukan hanya bicara soal melakukan kehendak Allah, tapi kebenaran itu sendiri adalah Allah. Coba boleh next. Yesus pernah bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ingat, audiensnya orang-orang yang poor, helpless, sick, yang miskin dan lain sebagainya. Terus Yesus bilang gini, kalau kamu miskin, kamu berbahagia. Setelah itu, kamu harus berduka cita, bertobat. Milikilah hati yang lemah lembut. Untuk apa? Untuk percaya dan mengenal kebenaran. Dia tuh lagi ngomong apa sih sebenarnya? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Padahal kebenarannya adalah dia. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia lagi ngarahin audiensnya nih, secara nggak langsung, dengan susunan khotbahnya dia lagi ngarahin, ayo yang miskin, yang berduka cita karena dosanya, kamu harus hidup benar. Tapi kamu gak akan pernah puas. Semua yang kamu lakukan gak akan pernah bisa memuaskan kamu untuk hidup benar, untuk jadi lebih baik atau lebih kaya pun gak akan bikin kamu puas. Hanya aku yang bisa puasin kamu. Yang mengerti katakan amin. Jadi Yesus tuh lagi ngarahin audiensnya untuk percaya sama Yesus. Karena di zaman itu mereka tuh gak percaya kalau Yesus itu Mesias. Ya,
Mereka tuh yakin Mesias tuh akan datang dari background militer dan memimpin bangsa Israel melawan pemerintahan Romawi. Datangnya bukan naik kuda, Yesus datang ke Yerusalem aja naik keledai. Mana ada raja naik keledai? Lihat ya, totally upside down. Makanya Yesus tuh lagi menyisipkan pesan tersembunyi di balik khotbahnya. Hey, aku yang kalian cari. Kalau kalian nggak ketemu aku, kalian nggak akan pernah puas. Ingat gak perempuan Samaria yang punya 5 suami, bukan suami sahnya, ketemu di sumur, terus Tuhan bilang gini, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu nggak akan pernah haus lagi. Selama ini perempuan Samaria ini lakukan berbagai macam dosa supaya bisa ngerasa puas, ternyata nggak puas-puas. Sampai akhirnya dia ketemu Yesus, dan sejak dia terima air hidup itu, hidupnya berubah, from sinner become a soul winner. Perempuan ini dicatat sebagai evangelis wanita pertama, penginjil wanita pertama buat kotanya, buat bahkan dicatat ya di sejarah tradisi orang Yahudi, dia bahkan juga pergi ke negara-negara lain untuk memberitakan Injil, dan dia perempuan. Karena ketemu Yesus di sumur itu, dan dia meresponi Yesus di sumur itu. Nah, jadi perhatikan, waktu Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. You will be satisfied. Kalau kamu seek for me, you will be satisfied. Dan juga gini, kita semua tuh sebenarnya nggak ada kan hal yang kita bisa lakukan untuk bisa benar. Ya, kita semua, kita ini berdosa. Koko pernah kasih ilustrasi ini biasanya di momen Koko mau briefing untuk baptisan. Kita semua ada di kapal yang sedang menuju tenggelam, kapal pesiar besar yang bocor, dan kita tuh lagi di kapal itu, dan kita sama-sama tenggelam karena kita semua berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua berdosa nih. Koko nggak bisa bilang sama Ensli, Koko tolong kamu ya Ensli. Lah, Koko juga di kapal ini, Koko juga lagi mau tenggelam kok. Saya berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Terus siapa dong yang benar yang bisa tolong kita? Maka datanglah Yesus, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Ayat 2 Korintus 5 ayat 21 bilang gini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita ini bukan orang benar, kita orang yang dibenarkan. Jadi kalau kalian dengar frase gini, orang benar, kalian harus ngerti, bukan benar karena kitanya jago lakuin hal-hal yang benar, enggak. Karena kita percaya Yesus, dan gara-gara itu kita dibenarkan. Dia tidak mengenal dosa, jadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus, lapar dan haus akan Yesus, kamu akan dipuas. Setelah kamu puas, kamu menerima keselamatan, apa yang terjadi? Next. Nah, setelah kamu menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai kebenaran hidupmu, ingat ya, kamu gak benar, jadi benar karena dia. Kamu berdosa, jadi kudus karena dia. Nah, kamu harusnya terima hukuman, jadi diampuni karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Sekarang kamu udah benar nih, gara-gara perbuatan kasih Tuhan di kayu salib. Kalau kamu udah jadi orang benar, kamu semestinya lakukan ini, mengasihi orang lain. Karena kamu sudah menerima kasih dari Tuhan, sekarang kamu harus mengasihi. Karena kamu sudah diampuni, kamu bisa mengampuni. Ingat ya, karena kamu sudah diampuni sama Tuhan untuk semua dosamu, kamu bisa mengampuni keluargamu. Amin. Karena kamu sudah diampuni sama Tuhan, kamu punya modal untuk mengampuni mantanmu. Karena kamu sudah diampuni sama Tuhan, kamu juga bisa mengampuni orang yang pernah membuat kamu trauma. Ingat, karena kamu sudah terima itu, kamu bisa berikan itu. Yesus fair kan? Dia gak suruh-suruh aja gitu, ayo ampunin. Tapi dia gak sendiri, dosa kita dihitung-hitung. Enggak. Dia juga gak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita. Selama kita percaya, kita terima pengampunan. Sekarang we already become a righteous person. And now God wants you, karena kamu terima keselamatan itu for free, now give it to others. The same way I give it to you. Aku mengasihi kamu tanpa syarat, sekarang kamu kasihi orang lain tanpa syarat. Berbahagialah orang yang bisa lakukan hal itu. Blessed are the merciful.
they will receive mercy. Nah, waktu kamu ini perhatikan ya, kata merciful di sini tuh identik dengan kata forgiveness. Kok nggak mau ngomong soal forgiveness awalnya? Tapi kalau di antara kita di sini nih, jujur sama diri sendiri ya, kalian masih menyimpan atau menahan pengampunan untuk seseorang dalam hidupmu, baik itu orang tuamu atau orang yang dulu banget dekat sama kamu. Ayat ini, cerita tentang khotbah di bukit ini menceritakan tentang now you have no other reason to not forgive. Kamu sekarang gak punya alasan lain untuk gak ngampuni. Aku yang punya hak untuk hukum kamu loh. Ya kan? Yesus punya gak hak untuk hukum kita? Dia hakimnya. Dia bisa kok. Tapi dia memilih untuk mengampuni kita dan menimpakan hukuman kepada dirinya sendiri. Sekarang kita ini bukan Yesus, kita bukan hakim. Why you still hold grudges for other? Kenapa kamu masih simpan dendam sama orang lain? Aku aja yang lebih berhak untuk menghantam orang-orang yang parah-parah ini, aku memilih untuk mengampuni dan menyediakan keselamatan. Kenapa kita menahan keselamatan, menahan pengampunan, sedangkan Tuhan tidak menahan pengampunan buat kita? Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, kok rasain gini? Ada nggak di antara kita di sini nih, kamu perlu ngampunin sebenarnya, tapi kamu ngerasa berat. Kamu ingat sebelum merciful to forgive ini adalah blessed are those who hunger and thirst of righteousness. Amin. Berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran. Kamu jangan coba-coba ngampunin kalau kamu belum kenal si kebenaran itu sendiri. Kamu gak akan pernah bisa lakukan itu. Tapi kalau kamu terima Yesus, memiliki hubungan dengan Dia, kamu akan, God will make you able to forgive. Amin. Nah, setelah ini Tuhan Yesus nih kalau susun khotbah, ya namanya juga Yesus ya, keren banget. Kalian lihat ya struktur khotbahnya Yesus setelah ini. Next, Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Sekali lagi ya, waktu Koko baca ini dulu, Koko cuma baca sekali lewat, Koko oh iya. Tapi sekarang jadi beda nih. Jadi Yesus bilang gini, kamu siap ngampunin? Aku kan sudah ngampuni, kamu sekarang ngampuni. Tapi siap-siap ya, kalau kamu ngampuni, lakukan dengan hati yang murni. Karena ada orang-orang yang gak hargai itu. Kamu mengasihi, be merciful to others, lakukan ya, karena aku udah lakukan buat kamu. Sekarang kamu lakukan buat orang. Tapi siap-siap, lakukan aja dengan hati yang murni. Karena kalau hati kamu gak murni, kamu akan dikecewakan. Wah, kamu siap-siap ya mengasihi orang lain. Tapi ingat, jaga kemurnian hati. Orang yang murni hatinya bicara tentang orang yang tulus. Ingat ya, kalau tulus, bukan penyanyi guys ya. Kalau tulus, itu artinya dia berfokus untuk memberi dan bukan mengharapkan balasan. Benar gak? Ya kalau kita ngasih hadiah ulang tahun ke teman, tapi pas kita ulang tahun kita marah, kok gue ulang tahun dia gak kasih hadiah, berarti gak tulus. Mendingan gak usah kasih hadiah dari awal. Karena kamu gak tulus gitu, kamu ngarepin sesuatu. Paham ya konsep tulus? Berarti tulus tuh ya udah aku kasih, aku nggak expect balik. Kalau nggak balik ya udah. Gitu. Nah sama Tuhan tadi bilang gini di step sebelumnya, kamu harus belajar mengasihi, merciful, forgive others, forgive your parent, oke? Tapi kalau mereka nggak berubah, kalau mereka tetap benci kamu, kalau mereka tetap tolak Yesus, murni aja ya. Kamu pelayanan dan kamu nggak dihargai, murni aja. Kamu follow up orang, kamu spend waktu buat banyak orang, mati-matian layani orang itu, dan hari ini orang itu kayak gak hargai pelayanan kamu, gak hargai waktu kamu, murni aja ya, tulus aja. Tuhan tuh lagi ngomong kayak gitu tau gak? Di khotbahnya, dengan step-step tadi, murni aja ya. Kenapa? Karena Yesus tahu gimana rasanya ditolak, dikecewakan, ya kan? Dia mati di kayu salib buat kita semua. Tapi dari antara kita semua, most of them ninggalin dia. Bahkan gak percaya sama dia. He die anyway, amin. Dia tetap mati kok. Koko ingat satu statement dari Mother Teresa bilang begini, people are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of ulterior
motif. Kalau kamu orang baik, orang bisa mensalahartikan kamu. Mereka pikir kamu punya motivasi lain. Tetaplah berbuat baik. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Kalau kamu berhasil nih, kamu akan kelihatan ada teman-teman yang sebenarnya ada maunya sama ada musuh-musuh yang akan muncul untuk kamu sukses. Ya udah, tetap sukses aja gitu. If you are honest and sincere, people may deceive you. Kalau kamu terlalu jujur, terlalu tulus, orang bisa nipu kamu, manfaatin kamu. Dia bilang gini, be honest and sincere anyway. Tetaplah jujur, tetaplah tulus. What you spend years creating others can destroy overnight. Apa yang kamu ciptakan bertahun-tahun bisa dihancurin sama orang. Tetaplah menciptakan sesuatu, tetaplah berkarya. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Kalau kamu ketemu kebahagiaan, akan ada orang-orang yang cemburu sama kebahagiaan kamu. Be happy anyway, tetap aja bersuka cita. The good you do today will often be forgotten. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini akan seringkali dilupakan. Tetaplah berbuat baik. Give the best you have and it will never be enough. Kamu udah memberi yang terbaik, tetap aja buat kebanyakan orang itu nggak akan pernah cukup. Give your best anyway. Tetaplah berbuat baik. In the final analysis, pada analisa terakhir, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Kenapa? Tetap aja lakukan hal yang tadi itu. Melayani, walaupun ditolak, disalahartikan, gak dihargai, mengampuni tapi orangnya gak berubah, Tuhan malah disakiti balik, tetap aja, murni aja. Kenapa? In the final analysis, ini bukan tentang kamu dan mereka, ini tentang kamu dan Tuhan. Amin. Amin. Yesus taruh di khotbahnya, dia kayak siapin murid-muridnya. Guys, one day kalian melayani, kalian mati malah. Kalian beritakan Injil, kalian malah mati, dibunuh karena Injil itu. Tetap beritain Injil aja, murni aja. Ngerti ya? Yesus tuh lagi, pantesan ini ngubah mereka. The way they think changing. Next. Ini udah mau terakhir nih. Boleh minta cover, boleh ingin. Peacemaker. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anaknya. Koko pertama pikir gini ya. Ini juga bisa benar ya guys, ini juga benar. Bawa damai di sini artinya kita sebagai anak Tuhan itu bisa bawa damai buat keluarga kita. Papa mama berantem, misalkan kita anak Tuhan nih, kita percaya Yesus. Kehadiran kita tuh supposed to be membawa damai. Benar ya? Bukan bikin mereka tambah berantem dong, ya enggak? Ya kan? Tapi ternyata the main message-nya bukan itu. Kalau kamu lihat konteksnya, Yesus tadi lagi bilang apa? Aku ini righteousness, aku ini kebenaran. Dan karena aku kebenaran, yuk kamu siap-siap melayani, mengasihi, merciful to others. Tapi siapin hati, kamu akan dikecewain, murni aja. Ya, murni aja. Dan ini yang harus kamu lakukan. Bawa damai. Damai itu bukan bicara soal orang lagi berantem aja, tapi bawa damai itu bicara tentang mendamaikan orang sama Tuhan. Aku bacain ayatnya, ada di sini next. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi gini, dulu kita sama Tuhan tuh musuhan. Kenapa musuhan? Karena kita jatuh dalam dosa. Allah kudus, gak mungkin bercampur dengan kita yang gak kudus. Jadi kita nih berseberangan sama dia, kayak musuhan gitu. Tapi Yesus mati di kayu salib, took our place, ambil tempat kita, ambil dosa kita, terima hukuman demi kita. Dia tukar tempat. Kita yang harusnya dihukum, malah kitanya gak diapa-apain. Yesus yang gak berdosa, malah diapa-apain. Bahkan mati, sampai mati di kayu salib, menanggung hukuman penderitaan yang begitu lupa. Supaya apa? Hubungan kita sama Allah didamaikan. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sekarang nih, iya di sini adalah Yesus ya, Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini yang ngomong Paulus. Paulus lagi bilang gini, sekarang dulu kita nih semua seteru, musuhan sama Tuhan, tapi udah didamaikan karena Kristus. Sekarang berita pendamaian aku bawa sama kamu. Sekarang aku mau damain kamu juga sama Yesus. Artinya apa sih? Yesus tuh ajarin semua orang yang ada di situ. Kamu beritakan
Injil ini. Sampaikan kepada banyak orang, dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus, amin. Dosa mereka sudah ditanggung. Mereka gak lagi seteru musuhan dengan Allah, mereka akan didamaikan. Kamu udah didamaikan, sekarang kamu bawa message of peace. Be the messenger of peace kepada orang-orang yang hidupnya lagi jauh dari Tuhan, hidupnya lagi destruktif, lagi hancur-hancuran. Kamu damaikan mereka dengan Allah. Oh, oke Tuhan. Nah, kerennya Tuhan, penutup khotbahnya adalah ini. Next. Dia udah bilang ini. Ingat ya. Terus dia ngomong dengan statementnya, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Kamu bisa tebak gak sih apa yang akan terjadi? Gara-gara kamu mau bawa message of peace ini, kamu akan dianiaya. You will bear his cross. Kamu akan pikul kayu salibnya. Jujur aja guys, ini bukan khotbah yang mudah. Ya, ini bukan khotbah yang mudah. Ini khotbah yang akan men-challenge kita. Kalau kita ada di situ pada saat itu, dan Yesus ada di hadapan kita. Mungkin kalian dengar statement-statement ini. Kalau orang Indonesia mungkin bingung. Tapi kalau kamu orang Israel dalam kondisi kayak tadi, dalam penjajahan orang Romawi, terus kamu duduk, kamu tahu apa yang Yesus sedang sampaikan. He sent some message from every line of the words that he gave to you. Dia kasih pesan hidden message. Dia bilang dari awal, kamu miskin gak apa-apa. Hanya orang miskin yang sadar kalau dia perlu Tuhan. Bagus, berbahagialah kalau kamu miskin di hadapan Allah. Good then. Setelah itu jangan cuma sadar, repent, berduka citalah karena dosa-dosamu. Duka cita pada saat diberikan memang gak mendatangkan ganjaran, pada saat diberikan memang gak datangkan duka cita. Gak datangkan sukacita tetapi duka cita. Kamu berduka gak apa-apa, tapi kan bertobat. Itu lebih baik daripada sekarang kamu happy-happy nih masuk neraka. Daripada kamu happy-happy nih hidup dalam konsekuensi dosa. Mendingan kamu duka cita sekarang. Setelah duka cita, ayo lembutkan hati. Berbahagialah kamu yang lemah lembut, kamu akan memiliki bumi. Kalau kamu lemah lembut, ekspresinya adalah taat. Untuk apa taat? Taat dan percaya. Taat untuk ikut, ingat ya, untuk ikut aku yuk. Kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran, akulah kebenaran itu. Find me, you will be satisfied. Kalau kamu cari di luaran sana, sebaik apapun kamu coba, kamu tetap gak akan pernah puas. There always be an empty space in your soul that cannot be filled by anyone. Akan selalu ada ruang kosong di hati kamu yang gak bisa diisi oleh siapapun. Accept me, so I will satisfy you. Amen. As you seek me with hunger and thirst, aku akan puasin kamu. Karena aku sudah mati di kayu salib, kamu yang gak benar jadi benar. Now you are righteous. Oke, thank you Tuhan. Berhenti, sudah sampai sini. Belum. Siap-siaplah to be merciful to other. Bisa ngampunin orang, mengasihi orang. Ingat, kenapa sih Tuhan suruh setelah terima Yesus nih, kenapa dia suruh kita untuk merciful, penuh belas kasihan? Karena kita semua ini punya luka dan kita perlu melepaskan pengampunan. Dan hanya orang yang udah terima pengampunan bisa melepaskan pengampunan. Oke Tuhan, aku lakukan merciful to others. Nanti kalau udah lakukan, siap-siap jaga kemurnian hati, karena ada aja orang yang gak akan berubah setelah kamu ampunin mereka. Oh gitu ya Tuhan? Iya. Berbahagialah orang yang tetap murni hatinya. Oke. Udah selesai? Enggak, belum. Oke. Berbahagialah orang yang membawa damai. Sekarang kamu udah happy kan? Tapi gak boleh berhenti di kamu loh. Kamu harus bawa message ini ke orang lain. Message apa? Message of peace. Pesan pendamaian. Amin. Kamu udah didamaikan nih sama surga, tapi masih banyak orang yang berantem sama surga. Kamu bawa pesannya ya, supaya orang lain juga damai dengan surga. Caranya gimana? Agar mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Oke, siap dan ingat, nanti akan ada penganiayaan gara-gara kamu beritakan Injil. Tapi kalau kamu dianiaya, kamu berbahagia. Makanya kalimatnya gini, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. Gara-gara apa? Beritain si kebenaran tadi nih. Beritain Yesus. Gue disiksa. Karena pelayanan gue bayar harga. Kok tahu aku ada cerita di mana di antara kita di sini juga masih ada yang keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan sometimes pergumulan banget untuk bisa ke gereja. But in the same time, ada orang-orang yang udah keluarganya percaya Yesus juga gak serius-serius banget cari Tuhan. Boleh tukar tempat gak tuh? Ya.
Aku pengen kayak kamu justru. Kamu udah enak, keluarga udah percaya Tuhan, males. Aku justru kalau mau ke gereja harus diem-diem. Ke tempat gitu ya. You will find this persecution. Ini bukan cuma bicara soal nginjilin terus tiba-tiba ditangkap sama orang gitu ya, enggak ya. Tapi ini bicara gini, pada saat kamu melayani, di sini banyak pelayan Tuhan kalau tahu. Pada saat kamu melayani, ada persecution juga sebenarnya gitu ya. Hal-hal yang, aduh aku harus tanggung nih. Karena mau melayani Tuhan, mau membawa message of peace sama orang lain. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu lakukan itu, kamu dianiaya, difitnah, dicela orang, dicari-cari kesalahannya, karena kamu mengasihi orang ini dan membawa pesan pendamaian, kamu berbahagia. Kamu orang-orang yang beruntung. Karena apa? Mereka adalah umat Allah. For there is the kingdom of heaven. Orang-orang kayak gini nanti yang akan pegang kendali kerajaan surga. Amin. Dan terakhir Tuhan tutup dengan kalimat ini. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Next. Nah, sebenarnya semua perjalanan itu di era sekarang tuh digambarin pakai kayak gini. Ya, kamu lihat, not curious. Ini orang nggak peduli Tuhan Yesus, nggak tahu lah. Ya mungkin benci juga ada di sini. Tapi at some time tiba-tiba Tuhan jamah hidupnya dan dia mulai curious, pengen tahu Yesus, curious, penasaran. Diajak ke gereja, bolehlah, gue pengen tahu emang kayak gimana sih gereja itu. At some time, by the power of the Holy Spirit, dia jadi percaya Yesus. Oke, aku mau dibaptis. Nah, banyak orang pikir cukup sampai believer aja kan. Aku udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I will stop here. Oke, aku akan dibaptis, sertifikatnya keluar, nikah aku, enggak ya. Sertifikatnya keluar, terus oke, aku udah Kristen, haleluya. Belum. Yesus makanya nggak berhenti khotbahnya pada saat berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran, bener ya? Dia lanjutin tuh khotbahnya, karena dia tahu itu baru setengah jalan. Itu baru setengah jalan. Dari pur, bertobat, lemah lembut, percaya Yesus, itu baru setengah jalan. There will be a next half yang berat nih. Ini yang berat nih guys. Habis jadi believer, I want you to become disciple. Believer adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus hanya pada saat kondisinya favorable, enak-enak aja, baik-baik aja, doaku dijawab, puji Tuhan, aku percaya. Tapi kalau Tuhan gak jawab, I will not believe in you anymore. Aku gak percaya lagi sama Tuhan. Nah, disciple itu orang yang bilang gini, Tuhan, even you don't answer my prayer, I will still follow you and believe in you. Because those things that you have done on that cross, karena semua yang telah Tuhan lakukan di kayu salib itu bukti cinta terbesar dalam hidupku. Itu aja sebenarnya udah cukup. Gak usah Tuhan jawab doaku sekarang. Untuk Yesus mati di kayu salib aja, it's more than enough. It's more than enough. Amin. Dia akan bilang gini, so kalau ada doa-doa sekarang yang gak dijawab, it doesn't matter kan. I'm grateful enough to know you as my Savior. I will do what you want me to do. Aku adalah disciple. Aku akan lakukan apa yang Tuhan mau. Nah ini perlu kemurnian hati, ya, merciful to others. Discipleship itu penuh dengan quality of merciful. Layanin orang. Kalian tahu, gembala kul kalian, chat kalian gak dibalas, dan kalian bisa ngepost di story. Perlu mercy, amin. Untuk menerima hal-hal itu, I'm merciful. Tuhan ampuni, aku mengampuni. Gak apa-apa. Aku juga udah diampuni. Aku juga lebih jelek Tuhan dari dulu. Tapi aku aja masih diselamatkan. Aku ngerti dia belum percaya, belum paham kasih Tuhan. It's okay. Merciful. Udah merciful, disakitin lagi. Pure, ya kan? Pure even it's hard, ya kan? Aku mau jaga kemurnian hati. Tuhan udah ingetin di khotbah di bukit itu. Pure. Kita layani, kita bawa message of peace, ya kan? Dianiaya ujungnya. But you see, yang di sini nih, the second half ya, disciple maker, it is tough bro. It is tough. Tapi ini yang Tuhan mau. Kalau hari ini kamu udah percaya, kamu baru berdiri di tengah, Tuhan stop there. Amin. Move to the next level. Ayo dong. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan cuma untuk kamu jadi believer. He wants you to become disciple maker. Makanya
Yang di sini nih, ya orang-orang yang udah melayani jiwa, spend their life, time, energy, money untuk melayani orang lain, ini ada di sini. Perlu merciful, perlu jaga purity of heart, perlu siap menerima persecution atau penganiayaan karena banyak orang gak hargai message of peace yang dia bawa. Tuhan, give us strength. But this is the blessing. The more you in this area, the more you become more like Jesus. Amin. Semakin kamu ada di area ini, semakin kamu sebenarnya serupa seperti Kristus. Dan itu yang Tuhan mau. To become more like Him. To become more like Him, you must experience what He experienced. Untuk kamu jadi seperti Yesus, kamu perlu ngalamin yang Yesus alamin. Yesus alamin semua tadi. Amin. Aku berdoa gini, it's okay, shine. Kita nih gak banyak nanti ya. Jumlah kita tuh gak banyak. This is my prayer. Tuhan gak apa-apa gak banyak. Tapi I pray that all of these men and women is the disciple maker. Amin. That's gonna be okay. Itu doa kita bareng-bareng. Amin. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Next. So actually the Beatitudes itu sebenarnya flow, bukan list, but flow. It start with poor in the spirit. Ingat ya, di sini ada yang merasa kaya, bukan soal duitnya aja, tapi merasa gue nggak perlu Tuhan. Itu sok kaya namanya. Nggak perlu Tuhan. Tuhan akan buat kamu ada di end of your rope supaya kamu sadar, I need you God. Then you will repent, mourn. Tuhan ampuni dosaku, aku orang berdosa, aku gak layak. Dan you have to respond with obedience, dan perlu meekness atau kelemah lembutan. Dan you believe in Jesus, itu hunger and thirst for Jesus. Merciful, siap-siap melayani. Kecewakan, tetap jaga purity, bawa message of peace, Injil diberitakan. Dan semua itu membuat kita harus mengalami penderitaan. Ingat ya, makanya murid-murid Yesus dari 12 cuma satu yang matinya normal. Terus mereka mau ya semua matinya martir gitu. Matinya itu dibunuh orang, disiksa orang karena mereka beritakan Injil. Karena mereka ingat khotbah di bukit. Ngerti ya? Makanya kok balik lagi ke tadi Kisah Para Rasul 4. Mereka semua council member pada kaget kan. Ini orang gak pernah ikut sekolah Alkitab kok ngomongnya powerful banget ya. Kok berhikmat banget ya. Kenapa ya? Karena mereka pikirannya udah diubahkan sama Tuhan. Mereka tahu memang ini kok yang harus aku lakukan. Mau siksa aku, gak apa-apa. Sebab besar upah yang menantiku di surga. Amin. Makanya mereka semua gila-gilaan sama Tuhan. Kita hari ini gak separah itu kan untuk memberitakan Injil. Amin. Gak separah itu. Kalau kamu bandingin kondisi kamu sama martir-martir di zaman itu, kita nih gak nyampe persennya mungkin. Tapi itu pun kita gak mau lakukan. Mungkin mereka juga request sama Bapak di surga, tukar tempat boleh gak? Mereka hidup di zaman, aku mau hidup di zaman sekarang. Sosial media udah banyak. Dulu aku untuk memberitakan Injil ke kota jalan kaki, kosnya keluar sendiri. Sekarang kalian punya internet, you can do much to bring the gospel into the end of the earth. Amin. Aduh, udah ada mobil, pesawat, enak banget nih. Seru banget nih. Mungkin the disciples want to live in our era right now, karena mereka pengen do this in this era. Why don't we? Amin. Kenapa gak kita jadi seperti ini? Amin. Yang mau yuk sama-sama kita nyanyikan lagu yang tadi.